Predikat berpenampilan bersih memang melekat pada pasangan wartawan Mayong Suryolaksono dan artis Nurul Arifin. Lihat saja saat mereka membawakan acara atau ketika keduanya tampil di depan publik. Mayong terlihat tampil klimis dan sedap dipandang. Tak kalah menariknya, Nurul lebih kelihatan resik dan senantiasa memancarkan aura kecantikannya walau dibalut busana kerja. Itu di depan publik. Lantas bagaimana penampilan keseharian mereka? Apakah Halo, apa kabar pemirsa? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Niken Okto. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Di hari ini kita akan menyaksikan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis yang kami hadirkan khusus untuk pemirsa kabar-kabari minggu. Dewi Yull dan Reza Hetapi yang menjadi sorotan gara-gara kabar soal keretakan rumah tangganya itu boleh saja diam dan memilih untuk tidak berkomentar. Namun, bukti-bukti kuat mengenai rencana mereka untuk bercerai seakan menjawab semua tanda tanya itu. Rupanya diam-diam Dewi Yull telah melayangkan gugatan cerai atas Reza Hetapi ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang pada hari Kamis tanggal 29 Juli yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Dr. Andes Taufik, Panitera Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2004 ya 2004 ada surat gugatan gitu yang di situ namanya itu R. Dewi Pujiati. Nggak tahu apa itu sesungguhnya Dewi Yull atau tidak, dan jelas suaminya ada namanya R. Hetapi. Kalau tidak ada aral melintang, gugatan cerai yang diajukan Dewi Yull melalui pengacaranya itu akan diproses melalui persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus mendatang. Surat panggilan sudah dikirimkan melalui petugas jurusita dari sini dan sudah disampaikan ke sana. Keretakan rumah tangga pasangan selebritis yang telah dikaruniai 4 orang putra dan putri ini mulai terkuak. Yang hingga kini masih menjadi rahasia pribadi adalah penyebab ketidakharmonisan pasangan Dewi Yull dan Reza Hetapi yang berujung pada kata cerai. Sempat beredar kabar kehadiran pihak ketigalah yang menjadi penyebab keduanya tidak lagi dapat seia sekata dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dewi Yull disebut-sebut tidak menyetujui keinginan suaminya untuk hidup berpoligami. Kesendirian sepertinya begitu akrab dengan Hedi Yunus. Begitu seringnya sendiri sampai-sampai tak juga terdengar kabar mengenai kisah asmaranya, apalagi rencana untuk naik pelaminan. Makanya ketika beredar kabar kalau penyanyi asal Bandung ini akan segera menikah, tidak hanya kami yang terkejut. Vokalis Kahitna itu pun tidak habis-habisnya bertanya-tanya. Hedi Yunus memang boleh-boleh saja mencari akar penyebar berita. Tapi kabar yang terdengar, proses lamaran itu sudah berlangsung di rumahnya di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 25 Juli yang lalu. Merasa tak memiliki kekasih apalagi menggelar acara lamaran, ia pun membantahnya. Belum, sama sekali belum. Asli belum. Ya Allah, kalau misalnya saya nutupin berita nih sekarang nih, taruhannya apa ya? Hidung manjangin deh biar lebih mancung. Meski sekedar isapan jempol belaka, Hedi Yunus justru mengamini kabar bohong yang juga kabar bahagia buatnya. Karena ia berharap kabar tersebut bisa menjadi kenyataan dan impiannya untuk membina rumah tangga dapat terwujud. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan lah ya. Kalau saya juga pengennya sih cepat. Tapi mengingat hingga kini belum ada satu cinta pun yang melekat di hatinya, sepertinya rencana untuk menikah masih jauh dari bayangan Hedi Yunus. Apalagi ia sempat mengalami kekecewaan yang cukup berat akibat kehilangan calon kekasih yang membuat ia pun semakin selektif menentukan pilihan. Harus selektif. Kemarin aja udah hampir lulus selektif, ternyata nggak lulus. Ternyata udah punya. Aduh, itu ujian waktu mau pergi haji itu saya sampai nangis sempat waktu itu. Karena saya pikir saya juga udah kalau kebelet bisa dibilang kebelet sekali ya. Pengen berburu punya gitu. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabar Minggu. Spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Dan berikut ini adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Buah hati menjadi dambaan setiap pasangan yang baru menikah. Begitu juga dengan Inneke Koesherawati dan Fahmi Darmawansyah yang belum lama ini mengikat janji setia sebagai suami dan istri. Meski tergolong pengantin baru, keinginan Inneke dan Fahmi untuk segera memperoleh buah cinta mereka begitu besarnya.
Sayangnya, keinginan itu belum dapat terwujud karena persoalan kesehatan yang belum lama ini dirasakan Inneke Koesherawati. Saat memeriksakan diri ke dokter kandungan, baru terungkap kalau ternyata terdapat toksoplasma di dalam rahimnya. Kehadiran virus yang berasal dari binatang itulah yang rupanya menghambat keinginan Ine dan Fahmi untuk segera punya anak. Karena pengen punya anak jadi diperiksa. Kalau kita mau punya anak yang sehat kan kitanya harus sehat juga ya. Aku sering baca di majalah bahwa memang tokso itu penyakit wanita banget gitu loh. Jadi ya aku udah gak heran. Entah bagaimana sampai virus yang membahayakan bayi dalam kandungan itu bisa berada dalam rahimnya. Apalagi selama ini, ia bukanlah orang yang hidup dengan lingkaran binatang kesayangan seperti kucing dan anjing. Tapi ternyata bisa dari makanan-makanan mentah gitu. Nah, makanan mentah kayak makanan Jepang kayak sashimi gitu memang saya suka gitu. Kata dokter salah satunya mungkin bisa dari itu. Untungnya kondisi yang membuatnya terganggu untuk segera mengandung itu cepat diketahui. Sehingga ia pun segera bertindak untuk menghilangkan virus tokso dalam rahimnya. Ya ada tokso tapi memang alhamdulillahnya lagi memang tidak parah gitu. Jadi alhamdulillah udah sembuh gitu. Setelah terbebas dari serangan toksoplasma, kini ia kembali menanti kabar bahagia itu dengan penuh harap dan doa. Predikat Raja Penyelenggara Konser sepertinya memang masih layak disandang promotor Adri Subono. Setelah berhasil menggait sederetan artis luar kenamaan seperti Mariah Carey, kini lagi-lagi bapak 3 anak itu berniat akan mendatangkan grup musik Hoobastank yang belakangan ini tengah naik daun dengan sebuah hitsnya yang menjadi soundtrack film Spider-Man 2 bertajuk The Reason. Kalau saya milih Hoobastank kenapa? Karena ini Hoobastank ini salah satu band yang lagi naik daun. Pasarnya juga kayaknya di Indonesia tuh sangat-sangat besar. Jadi dari anak SMA, SMP, laki, perempuan, animunya sangat kuat gitu. Makanya saya antusias benar untuk datengin mereka. Ada satu hal yang berbeda dari pagelaran konser kali ini. Kalau biasanya Adri selalu menggunakan band lokal sebagai grup band pembuka, namun kali ini ia memutuskan Hoobastank tampil tanpa band pembuka. Biasanya tuh saya ada band lokal, tapi kali ini mungkin karena kalau tiba-tiba ada pembatalan, mudah-mudahan sih nggak ada pembatalan ya. Biasanya tuh saya akan menderita kerugian yang lebih besar gitu kan. Tapi ini sekarang kita anggap aja masalah transisi dah. Jadi sementara ini tidak pakai band lokal. Pemirsa, keharmonisan pasangan Mayong Suryolaksono dengan artis Nurul Arifin tidak hanya terlihat dalam penampilan mereka di depan publik. Kami mengunjungi pasangan tersebut di rumahnya dan melihat keseharian mereka. Ingin tahu apa saja kegiatan yang mereka lakukan? Predikat berpenampilan bersih memang melekat pada pasangan wartawan Mayong Suryolaksono dan artis Nurul Arifin. Lihat saja saat mereka membawakan acara atau ketika keduanya tampil di depan publik. Mayong terlihat tampil klimis dan sedap dipandang. Tak kalah menariknya, Nurul lebih kelihatan resik dan senantiasa memancarkan aura kecantikannya walau dibalut busana kerja. Itu di depan publik. Lantas bagaimana penampilan keseharian mereka? Apakah seindah saat mereka muncul di depan publik? Ternyata sama saja. Untuk urusan kerapihan, mereka memang tidak membedakan kondisi dan tempat. Bahkan untuk urusan kesehatan dan kebersihan kulit, mereka sangat protektif. Lalu apa arti kebersihan dan kesehatan kulit menurut mereka? Oh, sangat penting. Malah kadang-kadang kita sangat memikirkan anak-anak, tidak memikirkan diri sendiri ya. Kalau ke diri sendiri kan gizi tidak terlalu penting kan. Tapi anak-anak ya. Anak itu menjadi prioritas karena kadang-kadang mereka tidak bisa menceritakan apa yang dirasakan gitu ya. Dan itu diantisipasi sedini mungkin. Jadi diantisipasi sedini mungkinnya itu dengan persediaan obat-obatan yang reguler gitu yang memang harus ada di rumah. Masalah kebersihan kulit tubuh, pasangan yang telah dikaruniai 2 orang anak ini sangat perhatian sekali. Setidaknya dalam kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau populer disebut P3K yang tergantung di antara ruang makan dan dapur, selalu tersedia bedak dan salep kulit yang ampuh mencegah dan membunuh jamur kulit. Itu karena kebetulan kami cocok gitu ya, anak-anak tuh cocok pakai itu, ya udah itu aja karena ya nggak terlalu panas, nggak bikin iritasi gitu ya. Jadi ya nggak ada alergi terhadap obat itu. Jadi pertimbangannya seperti itu aja. Karena kan obatnya sendiri itu obat bebas. Aduh, makasih banyak buat Kanesten. Jadi kita nggak usah beli dalam beberapa waktu. Malah ada bonus kaosnya dan anduknya. Juga ada bedaknya.
Pemirsa, sudah pasti saat ini Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu. Jangan sampai menyesal karena Anda ketinggalan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Sejak pertama kali muncul ke permukaan hingga saat ini, kasus pencemaran air laut di Teluk Buyat, Sulawesi Utara telah menarik simpati dari berbagai pihak, termasuk kalangan artis dan selebritis. Salah satu artis yang tergerak hatinya menyempatkan diri mengunjungi korban pencemaran Teluk Buyat di LBH Kesehatan Manggarai Utara Jumat 6 Agustus lalu adalah Marissa Haque. Nangis lah gue. Mau apa gitu ya Allah banyak bener PR negeri ini. Tapi ya nggak apa-apa, lakukan sesuatu gitu loh. Makanya kan ada 2 langkah, kuratif dan preventif. Kuratif diobatin langsung, harus langsung karena itu udah terbukti positif. Nah preventifnya bagaimana kita mengalokalisir wilayah supaya jangan ada korban lainnya gitu loh. Bagi Marissa, tidak ada hal lain yang lebih menyedihkan saat ia harus bertatap muka langsung dengan para korban. Setiap musibah pasti selalu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dalam kasus pencemaran air laut di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Menurut kamu, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari musibah kali ini? Menyuarakannya di DPR dan membuat undang-undang yang memang ketat supaya apa? Supaya bisa mengawasi secara bersama-sama. Di daerah pertambangan manapun mungkin ya bisa ada nyumon 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh kalau kita nggak hati-hati gitu. Keputusan Rika Ruslan keluar dari The Groove tentu saja menimbulkan kesedihan. Namun baginya hal tersebut tidak perlu disesali lebih lanjut. Rika yang kami temui pada saat sedang mengisi sebuah acara menceritakan tentang rencana karir hingga obsesinya memperoleh pasangan hidup. Sosok mungilnya selama ini dikenal sebagai vokalis grup band The Groove. Kini suaranya tidak lagi menghias grup yang semua personelnya berjenis kelamin pria. Tapi itu tidak membuat dirinya pede apalagi minder untuk terus berkarir. Soal kesendiriannya di atas panggung katanya bukanlah hal baru. Saat masih dalam grup musik pun ia sering ngamen tanpa grupnya. Sekarang Rika udah sendirian beneran. Perasaannya ya sebagai seorang penyanyi seperti biasalah, pasti seneng. Terus mungkin perlu dicatat juga Rika kan bukan sebagai seorang penyanyi, aku juga sebagai seorang komposer. Jadi banyak permintaan dari beberapa pihak untuk kenapa sih Rika nggak bawain lagu sendiri yang Rika ciptain. Saat ditemui di acara pembukaan The Basic Cafe Rabu malam lalu, Rika tampil maksimal melantunkan syair-syair lagu yang pernah diciptakan olehnya dulu. Malahan ia mengaku kalau kondisinya yang tanpa teman-teman bandnya itu semakin mantap saja. Hal itu bisa dilihat dengan mengalirnya tawaran mencipta lagu. Saya tuh sangat suka nyanyi gitu, saya sangat suka menulis lagu. Jadi ya nggak ada kata berhenti ya, akan terus berkarya, akan terus bernyanyi sepanjang orang masih meminta dan mau dengerin. Wanita yang masih melajang ini menggarisbawahi kalau perpisahannya dengan The Groove bukanlah sebuah emosi semata. Ia ingin memberi contoh dan bukti pada halayak kalau perselisihan dalam sebuah kelompok itu tidak mesti berakhir dengan permusuhan. Ini yang mau saya liatin ke orang-orang bahwa perpisahan dalam satu band tidak selalu bahwa itu adalah pertengkaran. Tapi mungkin ada suatu hal yang memang kita rasain memang harus berpisah gitu. Jadi aku mau kasih lihat ke semua band-band di Indonesia bahwa gak haruslah kalau pisah itu harus bertengkar. Pemirsa, babak kisah asmara Sofia Latjuba dengan kekasihnya Michael seakan tidak ada akhirnya. Setelah menjalani masa deportasi beberapa minggu lalu, kini Michael menjalani sidang pertama gugatan cerai dengan istrinya Luisa pada hari Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, berdasarkan hasil persidangan perdana kemarin, sepertinya upaya hukum yang harus dilalui Michael guna memuluskan jalan rencana pernikahannya dengan Sofia bakal menemui batu sandungan. Pasalnya, Hakim Ketua berpendapat masalah gugatan cerai yang dilayangkan Michael salah alamat karena status pernikahannya tercatat di hukum Amerika sehingga perceraian mereka tidak dapat dibatalkan oleh hukum Indonesia. Setelah ditolak majelis hakim, rencananya Michael akan kembali mendaftarkan gugatan cerainya di pengadilan Amerika.